Habib Rizik Syihab serukan acara 7 Desember. Doa untuk kehancuran pihak yang terlibat pembantaian KM50 yang menewaskan 6 laskar pengawalnya. Habib Rizik Syihab diketahui telah menyampaikan seruan terbaru mengenai aksi doa bersama untuk tujuan tertentu. Melansir Hops.id, Habib Rizik Syihab menyampaikan seruan agar pemuka agama dan umat berkumpul untuk menggelar doa bersama pada 7 Desember 2021. Acara itu ditujukan sebagai haul bagi 6 syuhada Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Habib Rizik Syihab dalam seruannya meminta pengelola masjid, musola sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jemaah untuk berdoa bagi 6 Laskar FPI yang meninggal pada tanggal 7 Desember tahun lalu dalam tragedi KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, tulis Habib Rizik. Di samping mendoakan 6 laskar, Habib Rizik Syihab juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian 6 laskar di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Sebagai bentuk tindak lanjut dari seruan Habib Rizik Syihab, Dewan Tahfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212. Ia menginstruksikan jajaran PA 212 menggelar haul 6 Laskar FPI yang dibunuh oleh aparat pada tahun lalu. Menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tahfizi PA 212 di seluruh Indonesia, baik provinsi, kota ataupun kabupaten dan kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Jelas instruksi PA 212 yang ditandatangani oleh Ustadz Selamat Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin. Berikut ini isi seruan Habib Rizik Syihab terkait acara 7 Desember mendatang. Diserukan kepada segenap habaib dan ulama, serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majlis zikir dan ta'lim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya, diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, serta doa untuk keselamatan negeri, sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi KM50. Habib Rizik Syihab jadi rebutan parpol menjelang Pilpres 2024. Gelora.ku, sosok Habib Rizik Syihab dianggap masih memiliki pengaruh yang besar hingga diprediksi akan menjadi rebutan partai politik dalam mendulang suara di momentum pemilihan presiden 2024 mendatang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, mengatakan, dengan dipenjaranya Habib Rizik Syihab membuat para pendukungnya semakin solid mendukung. Sebab, kata Saiful, pengikut Habib Rizik Syihab menilai junjungannya itu telah dizolimi oleh rezim Jokowi. Dengan semakin kuatnya anggapan publik pada HRS dikriminalisasi, maka semakin kuat pula dukungan publik kepada yang bersangkutan, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermul. Apalagi, kata Saiful, jika pihak Habib Rizik menerima putusan kasasi yang memotong hukuman menjadi 2 tahun, maka akan bebas sebelum Pilpres 2024. Bebasnya beliau tidak lama lagi membuat arah perpolitikan semakin menarik, karena saya kira
magnet HRS masih kuat. Bukan tidak mungkin selama di rutan sudah banyak parpol yang mendekati Habib Rizik, kata Saiful. Bahkan Habib Rizik diprediksi akan menjadi rebutan parpol maupun calon kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Karena dari kalkulasi massa, ia dapat mendongkrak suara menjelang 2024 mendatang, pungkas Saiful Anam. Diberitakan terpisah, kendati pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama, namun sejumlah nama sudah mulai digadang-gadang menang. Salah satunya yang turut disebut-sebut adalah mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab. Dilansir dari Hops.id jaringan depoktoday.com, Habib Rizik Syihab dikenal memiliki pengikut atau simpatisan yang besar di Indonesia. Itulah mengapa dengan modal penting tersebut, dia bisa saja membuat kejutan dan terpilih sebagai pemimpin negara. Lantas, seberapa besar peluangnya? Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrin Naldi, mengatakan kekuatan Habib Rizik untuk Pilpres 2024 sebenarnya masih besar, bahkan mengungguli banyak kandidat lainnya. Saya meyakini Habib Rizik Syihab masih punya kekuatan pada Pilpres 2024, kata Asrin Naldi. Menurutnya, Habib Rizik Syihab paling piawai memobilisasi massa. Bahkan untuk mengumpulkan jutaan orang saja, baginya terbilang mudah. Sehingga secara tidak langsung, dia mengingatkan kandidat lain patut waspada dengan kekuatan sang imam besar pada Pilpres mendatang. Kalau bicara tentang realitas, kekuatan Habib Rizik Syihab saya pikir cukup berpengaruh dalam memobilisasi massa. Satu pandangan yang cukup menarik dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengenai Pilpres 2024. Ia secara tegas dan tanpa ragu-ragu akan memilih pentolan FPI Habib Rizik Syihab pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ia utarakan ketika menjadi salah satu pembicara di akun YouTube Refli Harun. Pada kesempatan itu, ia pun mengatakan akan memilih Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024 meski dirinya seorang non-muslim. Saya akan memilih Habib Rizik Syihab kalaupun saya non-muslim. Saya akan pilih dia karena probitas, veritas, justisia, kata Rocky Gerung, seperti dikutip media nikahkita.com dari YouTube Refli Harun. Adapun yang dimaksud oleh Rocky Gerung tentang probitas, veritas, dan justisia adalah sebagai alat ukur untuk mengevaluasi situasi politik di Indonesia. Menurutnya, saat ini politik di Indonesia diwarnai dengan dusta dan aksi tipu daya. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip veritas atau kebenaran. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran. Meskipun ada probitas, kejujuran itu nggak ada juga, karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita, jelas Rocky Gerung. Adapun mengenai sosok Habib Rizik yang kerap mengampanyekan konsep syariah dan menggunakan dalil agama, Rocky Gerung menilai hal itu sah dalam demokrasi. Di Indonesia, ada warga negara yang menginginkan dalil agama itu imperatif masuk dalam politik. Ya sah, karena memang begitu, tutur Rocky Gerung. Bagi Rocky Gerung, tidak perlu saling mengolok-olok antara kubu yang mengampanyekan dalil agama dan kubu yang sekuler. Aspirasi bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Biarkan itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok, jelas Rocky Gerung.